Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Devi Ambarwati dengan NIM D11211810007 dan kedua rekan saya yaitu Rian dengan NIM D11211710017 dan Tiffany Belanisa dengan NIM D11211810005. Di sini kami akan membahas materi mengenai teknologi pencegahan korosi dan pengaruh pengelasan. Pengaruh pengelasan. Dutch Industry Norman mendefinisikan les sebagai ikatan metalurgi pada sambungan atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair atau lumer. Proses pengelasan memberi pengaruh terhadap struktur mikro dan sifat mekanik baja terutama daerah lasan akibat masukan panas saat pengelasan yang disebut dengan siklus panas las. Siklus panas las ini merupakan peristiwa pemanasan dan pendinginan pada daerah lasan yang menyebabkan timbulnya perbedaan tingkat energi bebas aktivasi logam sekitar logam las. Perbedaan inilah dapat menciptakan perbedaan ukuran butir yang berakibat timbulnya daerah anoda dan katoda sebagai potensi korosi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pengelasan. Aspek pengelasan yang pertama yaitu adalah thermal daerah las. Thermal daerah las atau heat affected zone adalah proses pemanasan dan pendinginan pada daerah lasan. Lamanya pendinginan akan sangat mempengaruhi kualitas sambungan. Ketangguhan yang kedua yaitu adalah ketangguhan daerah lasan. Bila logam dengan patahan getas, maka dalam hal las sangatlah penting adanya faktor pendukung seperti konsentrasi tegangan. Pengaruh logam lasan dengan ketangguhan adalah ketika terjadi proses pengelasan memungkinkan terjadinya struktur yang tidak homogen. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ketangguhan logam las. Ketangguhan logam las harus diperhatikan karena HAZ atau heat affected zone berubah secara berangsur dari struktur logam induk ke logam las. Pada daerah HAZ dekat dengan daerah lebur, kristal tumbuh dengan cepat dan membentuk butir-butir kasar. Selanjutnya yang terakhir yaitu aliran cairan las. Cairan logam las dapat dikategorikan sebagai fluida yang dapat berdeformasi atau bergerak akibat gaya-gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Perpindahan massa dan perpindahan panas yang terjadi akan mempengaruhi struktur mikro las-lasan, komposisi kimia maupun sifat-sifat mekanik lainnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah aspek pengelasan, yaitu kita akan membahas thermal daerah las. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pada gambar tersebut adalah daerah pengelasan. Daerah pengelasan ini akan terbagi menjadi lapisan-lapisan yang akan dijelaskan pada heat affected zone atau HAZ. Untuk struktur yang warna biru itu adalah merupakan solid world metal yang merupakan logam yang akan dilas dengan memaksimumkan temperatur atau dengan meninggikan temperatur. Selanjutnya akan terbentuklah lapisan solid liquid boundary yang merupakan perubahan dari fase solid menjadi liquid. Selanjutnya akan terjadi proses lapisan grain ground zone merupakan zona atau lapisan yang akan membentuk butiran-butiran. Selanjutnya yaitu adalah recrystallite zone merupakan zona atau lapisan di mana lapisan tersebut akan membentuk kristal-kristal kasar. Selanjutnya yaitu adalah partial transform zone yaitu merupakan pembentukan pentransferan suatu perubahan dari pengelasan dengan logam induk. Selanjutnya yaitu adalah temperatur zone di mana temperatur zone ini merupakan temperatur dari logam tersebut. Selanjutnya ada Unas Victin Base Material di mana di sini merupakan logam induk yang tidak terjadi proses pengelasan. Selanjutnya ada klasifikasi pengelasan. Ditinjau berdasarkan dua pandang yaitu cara pengelasan dan sumber panas. Cara pengelasan ini terbagi menjadi dua yaitu fusion welding dan solid stage welding. Dan berdasarkan sumber panas yaitu adalah mekanik
kimia maupun listrik. Selanjutnya adalah klasifikasi dengan cara pengelasan. Terdapat dua cara, yaitu fusion welding, merupakan proses penyambungan logam dengan cara mencairkan logam yang tersambung. Biasanya menggunakan logam pengisi atau filler metal yang memudahkan proses penyambungan. Biasanya jenis ini masuk ke dalam jenis ARC welding, resistance welding, dan oxy-fuel gas welding. Selanjutnya yaitu ada solid stage welding, merupakan proses penyambungan logam dengan cara penekanan atau gabungan antara panas dan tekan. Jika menggunakan panas, maka suhu yang dipakai selama penyambungan di bawah akan meleleh dengan titik meleleh logam yang akan disambung. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah diffusion welding, forge welding, friction welding, cold welding, roll welding, hot pressure welding, explosion welding, dan ultrasonic welding. Baik, selanjutnya adalah sifat mampulas. Sifat mampulas dapat didefinisikan sebagai kapasitas suatu material untuk dilas dalam kondisi perakitan atau fabrikasi yang khusus sehingga sesuai dengan desain struktur dan memberikan performa yang memuaskan dalam aplikasinya. Secara mudahnya, kemampuan las dapat dikatakan sebagai tingkat kemudahan suatu material untuk dilas tanpa menyebabkan perubahan sifat-sifat yang signifikan dan tanpa adanya keretakan, juga tanpa adanya cacat-cacat yang lain. Pada umumnya, sifat mampu las dari karbon steel agar tidak terjadi keretakan dapat diprediksi dari nilai karbon ekivalen. Nah, tabel di samping ini adalah menunjukkan kemampuan las baja berdasarkan persentase berat karbon dan nilai ekivalen. Di sini ada 4 jenis baja karbon. Yang pertama ada baja karbon rendah, yang kedua ada baja karbon lunak, dan yang ketiga ada baja karbon medium, dan yang keempat ada baja karbon tinggi. Kalau kita perhatikan pada tabel, nilai karbon yang semakin kecil dan nilai ekivalen yang kecil pula akan memunculkan sifat mampulas yang sangat baik. Begitu juga dengan sebaliknya, baja karbon tinggi yang mengandung nilai karbon yang lebih tinggi juga ekivalen yang lebih besar, maka akan menunjukkan sifat mampulas yang sangat buruk. Mengapa demikian? Nilai ekivalen di sini adalah berpengaruh pada hubungan antara kepekaan baja terhadap timbulnya keretakan dengan komposisi baja tersebut. Nah, artinya semakin tinggi nilai ekivalen pada suatu material, maka tingkat kepekaan material untuk mengalami suatu keretakan juga akan semakin tinggi, sehingga dikategorikan sebagai sifat mampulas yang sangat buruk. Yang selanjutnya adalah karakteristik baja tahan karat. Nah, di sini kita ambil contoh duplex stainless steel, yang dimana mikrostruktur dari material tersebut adalah campuran dari austenik dan ferritic. Nah, kombinasi keduanya akan menghasilkan kekuatan yang 2 kali lebih baik daripada austenik. Kemudian sifat yang dimunculkan selanjutnya adalah tidak mudah faktur dibandingkan dengan ferritic stainless steel. Nah, faktur di sini maksudnya adalah tidak mudah patah. Nah, kemudian sifat yang lainnya adalah tahan korosi, terutama pada korosi gaya tekan atau fast corrosion cracking, lebih baik daripada austenitic stainless steel. Nah, jenis baja duplex stainless steel ini banyak digunakan pada reaktor atom, turbin mesin jet pesawat, dan fabrikasi kapal. Nah, selanjutnya diagram phase. Diagram fase ini sangat penting di dalam ilmu metalurgi. Kegunaan dari diagram ini adalah untuk menjelaskan perubahan fasa pada baja. Nah, nantinya diagram ini digunakan untuk mengetahui apakah logam paduan dapat diperbaiki sifat
formability-nya ataupun sifat mekaniknya dengan perlakuan panas. Diagram ini menunjukkan hubungan antara kandungan karbon terhadap temperatur di dalam suatu material. Baik, di sini ada beberapa daerah. Yang pertama, daerah ini dikenal dengan daerah liquidus, kemudian daerah ini solidus, dan yang kuning ini daerah solvus. Untuk daerah yang di luar garis solidus ini, material berbentuk cairan. Kemudian untuk daerah yang di dalam garis solidus ini adalah larutan padat. Kemudian yang di sini adalah daerah padatan. Nah, penamaan daerah liquidus ini dikenal dengan austenit dalam bentuk liquid. Di sini dikenal dengan gamma austenit. Kemudian daerah alfa di sini adalah dikenal dengan ferrit. Dan daerah ini adalah delta iron. Kemudian untuk penamaan daerah yang lain seperti delta iron plus liquid, nah di sini berdasarkan dari garis yang mengapit daerah tersebut. Nah, cara penentuannya bagaimana? Di sini kita tarik garis ke sisi kiri, maka akan menemui garis dari delta iron. Makanya di sini adalah delta iron. Kemudian cara yang kedua adalah kita tarik garis ke arah kanan, maka kita akan menemui Gauss liquid. Makanya di sini dikenal liquid. Nah, kemudian untuk daerah yang lain juga sama. Ini sama karena daerah di sini diapit oleh garis dari delta iron dan juga gamma, maka dari itu daerah yang di sini dinamakan dengan delta iron dan juga gamma. Daerah sini juga diapit garis dari gamma dan juga di sini ada yang namanya garis cemented. Nah, garis cemented ini kandungan karbonnya berkisar antara 6,5%. Nah, sini. Untuk sifat material dari austenit itu sendiri adalah austenit ini merupakan jenis baja karbon rendah dengan kandungan karbon sebesar 0,83%, kandungan kromium di antara 16-28% dan juga nikel sebesar 3,5 sampai 32%. Nah, untuk sifat dari material austenit ini sendiri adalah tahan terhadap korosi, mempunyai keuletan yang tinggi dan juga ketangguhan. Nah, untuk aplikasi dari material austenit ini sendiri adalah biasanya diaplikasikan di dalam industri kimia. Nah, kemudian korosi pada lasan, korosi sumuran pada baja tahan karat. Kadar karbon juga sangat menentukan terbentuknya lapisan tipis berupa martensit dan butiran bergerigi di daerah transisi dekat fusion line. Adanya perbedaan fase, inklusi fase intermetalik, dan perbedaan struktur mikro akan menyebabkan timbulnya sel-sel elektrokimia mikrolokal dalam lasan sehingga memicu inisiasi terjadinya korosi galvanik dan korosi sumuran. Lingkungan yang agresif, khususnya dengan kehadiran ion klor, akan mempercepat dan mempermudah inisiasi terjadi pada korosi sumuran las. Ini adalah studi kasus pada pengelasan GTAW. GTAW itu adalah gas tungsten outgauging. Nah, jenis pengelasan ini adalah termasuk ke dalam cara pengelasan fusion well, yaitu dimana menggunakan logam pengisi filler metal. Nah, pengelasan jenis ini memakai busur nila api yang
menghasilkan elektroda yang terbuat dari tungsten atau wolfram. Nah, peleburan logam terjadi karena panas yang dihasilkan oleh busur antara elektroda dan logam induk. Nah, di sini terlihat gambar sebelum dan sesudah analisis. Nah, di sini analisis untuk pengujian korosinya dengan tahapan yang pertama, logam yang telah dilas ini adalah bagian daerah lasan, dan ini daerah yang terpapar panas, dan ini adalah logam induk. Nah, ini adalah tampilan dari struktur mikro material menggunakan mikroskop. Nah, untuk mekanisme pengujiannya sendiri adalah logam yang sudah dilas dilakukan penimbangan awal. Kemudian logam ini dilakukan perendaman pada media FeCl3 ataupun ferric chloride. Nah, lama perendaman dilakukan selama 3 hari. Nah, kemudian setelah itu material diangkat, kemudian dicuci dengan aqueous, lalu direndam kembali dengan aseton. Nah, setelah itu dilakukan penimbangan kehilangan berat. Nah, gambar yang di kanan ini adalah hasil dari perendaman selama 3 hari. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara daerah well, ini gambar A, dan di sini gambar daerah yang terpapar panas HAZ dengan B sini, kemudian yang di sini adalah logam induk yang di sini. Di sini terlihat terjadinya korosi sumuran yang lebih parah antara daerah lasan, daerah yang terpapar panas, dan logam induk. Nah, daerah yang mengalami pemanasan berlebih ataupun energi yang berlebih, maka akan mengalami pelajuan korosi yang lebih cepat. Terbukti di sini bahwa laju korosi yang terjadi antara daerah well, daerah lasan dengan daerah yang terpapar panas dan daerah logam induk adalah yang lebih banyak mengalami pengurangan berat adalah pada daerah lasan. Nah, ini juga sama studi kasus pengelasan SMAW. SMAW ini adalah shell metal welding. Jenis las ini adalah menggunakan busur listrik elektroda terumpan yang menggunakan busur listrik yang terjadi antara elektroda dan benda kerja setempat. Nah, ini mikrostruktur sebelum pengujian dan ini adalah setelah pengujian. Mekanismenya sama seperti GTAW yang tadi. Nah, pertama dilakukan penimbangan berat sampel yang sudah jelas, kemudian dilakukan perendaman pada media FeCl3 selama 3 hari, kemudian diangkat, dibasuh dengan aqueous, kemudian dicelupkan kembali dengan aseton, kemudian yang terakhir adalah dilakukan penimbangan kehilangan berat. Nah, ini daerah lasan, ini daerah yang terpapar panas, dan ini adalah daerah logam induk. Nah, daerah yang mengalami daerah yang menerima energi yang lebih besar, maka terlihat terjadi korosi yang lebih signifikan dibanding daerah yang terkena paparan panas dan logam induk. Nah,
antara antara pengelasan GTAW dan SMAW ini menunjukkan bahwa studi kasus pengelasan GTAW ini mengalami laju korosi yang lebih besar dibanding dengan SMAW. Dibanding dengan gambar sebelumnya, gambar setelah pengelasan SMAW ini mengalami korosi yang sedikit lebih baik dibanding pada studi kasus pengelasan GTAW yang tadi. Nah, mengapa bisa demikian? Karena terdapat perbedaan elektroda yang digunakan pada pengelasan GTAW dan SMAW. Penggunaan elektroda yang berbeda juga akan mempengaruhi laju tidaknya korosi yang terjadi pada suatu material. Nah, apabila elektroda yang kita gunakan kurang tepat, maka akan berakibat korosi pada suatu material. Nah, pemilihan elektroda yang baik adalah elektroda yang memiliki tensile strength yang besar dari logam hidup akan dapat menghambat laju korosi. Nah, ini adalah hubungan pengelasan dan logam korosi. Yang pertama, penyambungan logam dengan sistem pengelasan semakin banyak digunakan, seperti pada struktur, perpipaan maupun konstruksi mesin. Pengelasan adalah proses metodologi yang berdampak meningkatkan laju korosi. Nah, semakin besar energi yang kita input pada suatu material, maka semakin besar pula efek laju korosi yang kemungkinan akan terjadi pada suatu material tersebut. Yang ketiga, korosi adalah penurunan mutu logam yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah metode pencegahan korosi bisa berupa pemberian lapisan pelindung atau coating, proteksi katodik, dan pemilihan material. Sebelum memilih metode pencegahan yang digunakan, erat kaitannya dengan pemilihan metode tersebut, kita harus mengetahui kondisi dan sifat lingkungan dari tempat di mana pipa itu dipasang. Selain faktor lingkungan, juga harus memperhatikan dari segi biaya. Baik, saya akan melanjutkan masuk kepada metode pencegahan korosi dan karat. Nah, di mana dapat dilakukan dengan metode pencegahan dan pelumuran oli dengan menggunakan lapisan pelindung yang dapat mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Nah, fungsi pengecatan untuk melindungi besi terhadap kontak dengan air dan udara secara langsung. Nah, cat yang digunakan itu dapat mengandung timbal dan seng yang akan melindungi besi dari korosi. Nah, cara ini umumnya dilakukan pada pagar rumah maupun jembatan. Nah, adapun pelumuran dengan menggunakan oli dapat diterapkan untuk berbagai perkakas dan juga mesin. Nah, oli dan gemuk dapat mencegah kontak besi dengan air secara langsung. Selanjutnya masuk ke metode yang kedua, yakni chromium plating. Nah, di mana merupakan salah satu teknik pelapisan bahan seperti besi dan juga besi baja dengan menggunakan bahan krom untuk pencegahan terjadinya korosi. Nah, pelapisan besi dan juga baja dengan menggunakan bahan krom dilakukan pada bagian-bagian seperti bumper mobil, alat rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya yakni dengan metode galvanisasi. Nah, galvanisasi ini merupakan metode yang biasa digunakan dalam proses pelapisan logam dengan galvanis, sehingga logam memiliki sifat yang anti karat. Selanjutnya yakni dengan pengorbanan anoda atau sacrificial protection. Nah, di mana besi
berlaku sebagai katoda yang akan dilindungi oleh logam lain yang bertindak sebagai anoda. Nah, perlindungan katoda atau mengorbankan anoda ini dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Nah, logam dengan potensial elektroda lebih kecil ini berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, di mana logam yang akan terjadi atau yang akan mengalami korosi. Nah, logam yang dilapisi katoda ini tidak akan mengalami korosi seperti itu. Selanjutnya yakni metode tin planting. Nah, metode tin planting merupakan sebuah proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindarkan bahan dari kerusakan. Nah, bahan yang bisa dilindungi menggunakan proses ini adalah bahan-bahan dari besi lain maupun bahan yang tidak terbuat dari besi. Nah, tin planting ini merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk melindungi barang yang berbahan besi yang mudah mengalami korosi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam studi kasus. Nah, di mana studi kasus yang akan dibahas ialah analisa kegagalan korosi pada tangki penyimpanan air panas yang terbuat dari baja nirkarat. Nah, karena ukuran tangki yang besar, maka proses manufacture saat pembuatan itu tidak terlepas dari proses pengelasan. Nah, tangki ditemukan sudah mengalami korosi pada bagian bawah dan sambungan las. Diperoleh dari hasil pengujian dengan mikroskop, ternyata tidak menggunakan bahan yang sesuai dengan spesifikasi saat pembelian, yaitu dari jenis baja nirkarat 304. Nah, dengan demikian jelaslah mengapa pada bagian bawah tangki terjadi kasus korosi yang parah, yaitu diakibatkan oleh korosi galvanik, yaitu korosi yang diakibatkan karena penyambungan atau menghubungkan dua jenis logam yang berbeda pada lingkungan elektrolit. Nah, menyambungkan dua jenis baja nirkarat dari jenis yang berbeda dapat mengarah ke jenis korosi yang lebih parah lagi, yaitu retak korosi akibat tegangan atau stress corrosion cracking. Nah, hasil pengujian struktur mikro memberikan informasi bahwa daerah lasan membentuk struktur mikro yang mendekati struktur mikro logam cor dari baja nirkarat 316. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa bagian las atau weldment ternyata terbentuk menjadi baja nirkarat 316 dan menjadi berbahaya jika digunakan untuk mengelas baja nirkarat 304 karena dapat menyebabkan terjadinya korosi. Nah, jika diamati lebih teliti lagi, maka akan ditemukan pula bagian-bagian yang poros di daerah las. Nah, porositas tersebut merupakan bentuk dari korosi pitting yang diakibatkan oleh flux saat pengelasan. Dengan memperhatikan hasil pengujian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tangki mengalami korosi akibat menggunakan baja nirkarat dari jenis yang berbeda, sehingga terjadi korosi galvanik. Nah, sedangkan korosi pada bagian las terjadi karena perbedaan jenis logam pengisi dengan logam yang dilas yang memicu terjadinya korosi galvanik. Nah, penggunaan flux las yang salah dapat menimbulkan korosi pitting yang berbentuk lubang-lubang kecil dan menyebabkan timbulnya porositas berukuran kecil. Nah, sekian dari pembahasan dan penjelasan mengenai studi kasus dalam materi ini. Saya menutup paparan dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kata yang salah dan kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Terima kasih.